Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Francisca Puspanevita Dewi dengan NIM 211344063. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan draft buku cerita anak yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, saya mendapat kelas 1 SD dan saya mengambil mata pelajaran yakni Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN dan dengan KD-nya yakni 2.4, menampilkan sikap kerjasama dalam keberagaman di rumah. Untuk tema besarnya saya mengangkat kerjasama dalam keberagaman. Lalu di dalam buku cerita anak ini saya juga mencampurkan nilai-nilai karakter yang pastinya nilai karakter Pancasila, salah satunya yakni bergotong royong, lalu ada tanggung jawab dan rendah hati. Nah, untuk lebih spesifiknya di bagian mananya nanti akan kita lihat di pemaparan ilustrasi pada gambar buku cerita anak. Oke, alasan mengapa saya mengambil mata pelajaran PKN dan kompetensi dasarnya 2.4 berkaitan dengan permasalahan yang sering saya temukan dan atau temui, dan KD yang saya ambil ini penting bahwa dapat mengajarkan kepada anak, khususnya siswa kelas 1 sekolah dasar, sejatinya keberagaman itu sudah ada sejak dulu, tetapi perlu sejak dini menanamkan rasa, sikap atau nilai karakter bergotong royong, tanggung jawab, rendah hati. Nah, terkhusus di lingkungan keluarga yang kita tahu bahwa perkembangan anak itu terjadi dari familynya dulu atau keluarganya, karena keluarga adalah lingkup paling terdekat dari si anak. Begitu. Nah, penanaman nilai karakter di dalam rumah dapat diterapkan pula di luar rumah. Contohnya seperti masyarakat, sekolah, dan lingkungan baru di mana anak kelak akan menjalankan kehidupannya. Seperti yang saya sudah bilang bahwa perkembangan anak itu dimulai dari keluarga. Jika di dalam keluarga sudah mendapatkan nilai karakter yang kuat, di masyarakat, di lingkungan sekitar anak berada, sekolah, anak dapat menerapkannya. Gitu. Karena setiap manusia adalah makhluk sosial, sehingga dengan keberagaman yang anak dapatkan begitu, anak dapat menghargai setiap keberagaman dan hidup rukun bersama keluarga. Kelak jika anak akan tinggal di kehidupan yang baru, hidup rukun bersama masyarakat sekitar. Oke, selanjutnya supaya tujuan saya dalam pembuatan buku cerita anak ini dapat tersampaikan, khususnya pada anak sekolah dasar kelas 1, begitu, sehingga banyak ilustrasi yang saya buat daripada teks yang saya berikan, begitu. Nah, untuk jelasnya kita simak sama-sama. Ini dia. Oke, yang pertama ini kita berbicara mengenai cover. Nah, untuk secara keseluruhan sebenarnya saya mengambil warna dasarnya itu warna hijau, tapi hijau yang lebih soft atau tidak begitu cerah gitu. Nah, untuk judulnya itu saya membuat sesuai dengan temanya, yakni kerjasama si Kribo dan keluarganya. Mengapa saya mengambil si Kribo itu? Karena sebenarnya tokoh utama di sini di dalam buku cerita anak ini adalah si Kribo. Kita tahu bahwa si Kribo adalah bentuk rambut yang sangat ikal atau keriting begitu. Nah, itu adalah penjelasan singkat berkaitan dengan cover. Oke, selanjutnya di sini saya ada bagian kata pengantar. Saya rasa teman-teman juga paham berkaitan dengan kata pengantar yang berisi dengan rasa syukur saya karena saya sudah berhasil membuat atau merancang buku cerita anak dengan judul kerjasama si Kribo dan keluarganya. Oke,
Nah, sekarang kita mulai masuk di bagian alur cerita buku cerita anak ini. Dan yang pertama ini, kalau teman-teman lihat bahwa di sini ada satu laki-laki dengan rambut yang sangat keriting, dan satunya lagi ada anak perempuan. Dan ini adalah si Kribo dan adiknya si Kribo. Adiknya Kribo adalah anak perempuan, adik perempuan. Nah, Kribo ini adalah anak laki-laki dengan usia 7 tahun, atau saat ini dia berasal dari atau tinggal di kota Surabaya. Dia ini adalah anak sulung dari 2 bersaudara, dan ini adalah adiknya. Kribo memiliki rambut yang ikal atau keriting, dan di sini saya menggunakan Kribo sebagai tokoh utama yang menggunakan kacamata dan menggambarkan kepribadian dirinya. Lain hal dengan adiknya di sebelahnya, bahwa memiliki rambut yang lurus dan suka menangis karena memang masih usia 4 tahun dan masih sekolah di taman kanak-kanak. Oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada seorang ibu dan seorang ayah, yang dimana ini adalah ibu Kribo dan sebelahnya ada ayah Kribo. Nah, ibu Kribo ini berprofesi sebagai seorang guru dengan postur tubuh yang tinggi, tegas, terlihat tegas begitu, dan memiliki sifat yang lemah lembut. Nah, sedangkan ayahnya adalah seorang wartawan dengan postur tubuh yang tinggi dan gagah. Oke, baik, dan saat ini adalah kita masuk di cerita intinya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada gambar yang dimana Kribo mengatakan bahwa astaga, kenapa banyak sekali sampah di depan rumah itu, begitu. Rumah itu yang dimaksud adalah rumah tetangganya. Nah, begitu. Ilustrasi berikutnya itu ceritanya sudah berganti hari dan hari Jumat, begitu, di pagi hari. Nah, di sini ada gambar Kribo, ibu Kribo, ayah Kribo, dan adiknya. Nah, di mana mereka memiliki kesibukannya masing-masing dengan profesi. Ibunya sebagai seorang guru, ayahnya sebagai seorang wartawan, Kribonya masih duduk di sekolah dasar, dan adiknya masih di taman kanak-kanak. Begitu. Mereka sedang berkumpul di ruang televisi, begitu ya, ruang keluarga. Kribo memiliki ide setelah dia melihat rumah tetangganya yang sangat kotor itu. Dia memiliki ide bahwa, dan disampaikan kepada anggota di keluarganya, ayah, ibu, bagaimana jika besok kita saling bekerja sama untuk membersihkan rumah supaya lebih terawat dan tampak indah, karena si Kribo ini tidak ingin rumahnya seperti tetangganya itu tadi, di depan tidak terawat, tidak tampak indah, dan banyak sampah berserakan. Nah, ini ceritanya malam hari Jumat, yang dimana besok hari Sabtu Kribo dan adiknya itu libur. Nah, sedih dan kecewanya, ide Kribo itu ditolak oleh ibu dan ayahnya, karena ibu dan ayahnya itu tadi memiliki profesi yang berbeda-beda dan hari Sabtu tetap masuk untuk bekerja. Begitu. Tidak sampai di situ, Kribo tetap berusaha mencari ide bagaimana caranya supaya keluarganya ini bisa melakukan kerjasama, padahal memiliki aktivitasnya masing-masing, keberagaman itu tadi, atau kesibukannya di dalam rumah. Gitu kan, paginya, Sabtu pagi, Kribo melihat ayah dan ibunya untuk berangkat pergi bekerja. Nah, di situ Kribo menatap dengan sedih di depan rumahnya, begitu. Padahal dia ingin Sabtu pagi itu untuk keluarganya bersih-bersih di rumah, bekerja sama, saling membersihkan rumah halaman di depan, begitu. Nah, pada kali ini ide Kribo tidak terucap, melainkan langsung pada tindakannya. Pada Minggu pagi, Kribo melihat ayah dan ibunya sedang berbincang di depan televisi, begitu ya. Dia melihat adiknya sedang bermain dengan anjingnya di depan
halaman rumahnya. Kribo langsung turun untuk langsung membersihkan sendiri halaman rumahnya. Nah, Kribo langsung menyapu halamannya di depan rumahnya itu tadi. Mengajak adiknya untuk membantu Kribo bekerja sama membersihkan rumah di hari Minggu. Akhirnya Kribo dan adiknya ini saling bekerja sama untuk membersihkan halaman rumah. Maka ayahnya pun ikut turun bekerja sama membersihkan halaman rumah karena melihat Kribo dan adiknya. Namun ayahnya ini bekerja sama dalam menanam pisang supaya lingkungan rumahnya tampak asri. Lalu Kribo melihat ibunya ternyata sedang memasak makanan untuk Kribo dan anggota keluarga yang lain begitu, supaya nanti ketika istirahat setelah membersihkan halaman itu mereka dapat beristirahat dan menyantap makanan yang dibuatkan oleh ibunya. Akhirnya rencana Kribo yang awalnya ditolak oleh ayah dan ibunya karena keberagaman kesibukan di dalam anggota keluarga itu tadi bisa terrealisasikan karena dia bertanggung jawab dengan apa yang sebenarnya ia inginkan begitu. Nah, tujuan saya di sini ada nilai karakter. Nah, teman-teman juga bisa lihat tadi bahwa nilai karakter pertama adalah bergotong royong atau bekerja sama. Nah, sangat terlihat bahwa kepribadian Kribo ini memiliki nilai karakter yang sangat kuat untuk bergotong royong atau bekerja sama, terkhusus di dalam keberagaman di rumah. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab Kribo yakni sebagai salah satu anggota keluarga juga harus mementingkan lingkungan rumah gitu ya. Walaupun mungkin Kribo baru anak SD, anak sekolah dasar, tapi Kribo masih sudah bisa mementingkan kepentingan yang lebih penting ketimbang bermain game atau bermain bersama teman lainnya di luar rumah begitu. Lalu selanjutnya ada nilai karakter rendah hati. Kribo dalam buku cerita anak ini diceritakan bahwa dia tidak pastinya anak sekolah dasar memiliki rasa emosional yang tinggi begitu ya. Namun kita lihat di sini Kribo sangat rendah hati untuk mau membuat suatu kegiatan yang diciptakan untuk tujuan bersama. Salah satunya supaya rumah itu tadi tampak indah, bersih. Walaupun mungkin ide yang disampaikan pertama kali ke ayah dan ibunya ditolak karena keberagaman atau kesibukan di masing-masing anggota keluarga. Saya sangat senang apabila dari teman-teman memberikan saya masukan baik kritik, saran, atau tanggapan dengan draft buku cerita anak tadi yang sudah saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pemaparan saya. Sampai jumpa.